Partner saya yaitu, perkenalkan nama saya Mutahara Hilmia, bisa dipanggil Rara. Adapun susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini di sebagai umat beragama tentu patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Saya jauh lebih sehat, walaupun mungkin hanya beberapa orang, dan ini diprakarsai oleh selebes dan panitia yang sudah hari ini berbuat. Kita tepuk tangan dulu. Nah, kalau saya mencoba merujuk ke Hari Lingkungan Sedunia, judul besarnya sudah mulai banjir dan seterusnya. Karena itu maka tentu kota ini tidak hanya termasuk diantaranya adalah generasi muda. Tidak betul bahwa ada cuan. Oke? Nah, tunggu di sebentar malam. Jadi pastikan hadir sebentar malam. Ya? Jadi terlibat. Panjang seperti yang disampaikan tadi, ada berapa halaman sambutan, tapi 2 kalimat itu yang saya capture. Bla 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 bla, dengan mengedepankan komunitas lokal dan masyarakat adat, lokal dan masyarakat adat, dan memperhatikan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat. Karena selama ini kosong. Oke ya. Nah, namanya juga spill, jangan nih semua kita buka sekarang, nanti dia penasaran tidak datang. Oke ya, itu saja. Jadi untuk yang punya jiwa entrepreneurship, kita bicara sebentar malam. Di kegiatan parade untuk ini, satu ons aksi jauh lebih berharga daripada 1 ons teori. Jadi satu orang pun yang bergerak lebih penting daripada ribuan orang yang berteori. Dan di sebelahnya lagi sebenarnya masih ada gambar, tapi belum dilanjutkan. Bagaimana jika petani berhenti menanam? Bagaimana? bisa suaranya diperjelas, Kak? Maaf ya, saya biasa emang tidak tempat. Oh iya, apa? Siap. Mungkin bisa diberi tepuk tangan dulu, Kak, biar lebih ini. Mereka di sebelah kiri dan di sebelah kanan kami. Oke, terima kasih untuk Kak Iqbal, Kak Indra, dan Kak Ho. Jadi selanjutnya yaitu pembacaan puisi dari jiwa penaku melukis kisah bumiku yang miris. Dari penuh senyum manis sampai hanya tinggal tangis. Lahanku telah ludes, kini jadi hutan beton. Lautku yang luas penuh limbah bertonton. Langitku yang segar diisi polusi karbon. Lalu tak ada yang sadar, hanya tertawa menonton. Anggap ini hiburan, tak peduli masa depan. Saat air naik, ke daratan manusia diratakan.
Kami keturunan Adam tak peduli alam, racun bumi siang malam. Kenapa manusia di bumi selalu merusak tempat yang dia huni? Padahal kata Baginda Rumi, kita semua di sini hanya untuk mencintai. Kantor tinggi jatuh, kemacetan jatuh, kandang burung senjata pemburu juga sampah, sumpah serapah. Di dalam bumi itu pohon-pohon telah lama dibeton, sisanya menghilang dan pindah ke dalam mata siapapun yang mengandung kompos, termasuk matamu. Setelah mencuri setengah pohon dari matamu, aku membuang bumi yang sesak untuk memelihara hutan lebat di dalam kepalaku, demi menumbuhkan daun-daun hijau atau kuning atau merah atau biru atau warna partai lain di dalamku. Aku telah menangkap semua cahaya berbau asap pagi. Aku mencari berita cuaca untuk menyambut hujan dari lubang awan dan atap berkarat. Lalu tiba-tiba kita bertemu lagi. Kepala kita penuh, kau dengan bumi, aku dengan hutan warna-warni. Kau menangis, aku tak menemukan hutan di matamu lagi. Lingkungan kini bermuram durja, tak ingin kembali luka, meski sepertinya selalu saja. Terima kasih. Laki-laki dan juga wanita tak dibedakan kita sama rata. Tak ada kelas dan hitungan harta, semua ras bisa bertahan. Ada limbah. Kekayaan kami yang melimpah bukan uang dan hektaran tanah. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang senantiasa selalu bekerja sama dengan baik untuk memilih nominasi ini. Karena sebenarnya pemilihan nominasi ini bukan hal yang sangat mudah, melainkan hal yang sangat susah. Karena kita harus melihat dokumen yang ada dan memperhatikan fakta di lapangan seperti apa. Memeriahkan acara ini tentunya kita yakin itu adalah bahagian dari kita semua untuk senantiasa berpartisipasi dalam rangka memperingati ya Hari Bumi Sedunia. Kemudian dalam tema Parade untuk Bumi, saya yakin kita semua adalah mahasiswa-mahasiswa kreatif, mahasiswa-mahasiswa aktif yang selalu menyuarakan kerisauan dan kegelisahan tentang Hari Bumi di tentunya daerah tercinta kita ini, Kota Kendari. Nama panjang dari Kak Ratna itu yaitu Ibu Ratna Sakai SSINP, Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Pemantauan Lingkungan sekaligus tenaga ahli lingkungan, yang akan menjelaskan pemaparan materi mengenai pengolahan sampah dan krisis air di Kota Kendari. Jadi bisa dilihat juga bagaimana pencemaran lingkungan dari pengolahan sampah yang ada di Kota Kendari. Di situ mungkin kalian juga bisa bertanya karena sebentar ada sesi tanya jawab maupun diskusi. Jadi di sini jangan sia-siakan kedatangannya kalian, jangan masuk ke telinga kiri, keluar ke telinga kanan. Sudah jauh-jauh ke tempat ini, ke camping ground, masa tidak dapat ilmu sama sekali? Selamat malam. Ya, saya langsung saja malam ini saya memaparkan tentang krisis air di Kota Kendari dan pengelolaan sampah di Kota Kendari. Yang pertama, krisis air.
kok bisa krisis air? Kita ini malah banjir-banjir ya. Kok bisa krisis air? Yang dimaksud krisis air di sini adalah krisis air bersih. Krisis air bersih. Jadi hasil penelitian, jadi kami tadi baru saja rapat kajian lingkungan hidup strategis Kota Kendari. Kota Kendari baru tadi rapatnya terungkap bahwa daya dukung penyediaan air di Kota Kendari itu sudah terlampaui. Artinya jumlah penduduk jauh lebih besar dibanding ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan penduduk tersebut. Maka itu akan menyebabkan muka tanah turun. Muka tanah turun, drop ya, karena air di dalam permukaan tanah itu, di bawah tanah itu menopang tanah di atasnya. Nah, kalau itu disedot melebihi daya isinya, maka akan menyebabkan muka tanah turun. Nah, yang paling mungkin adalah air tanah dangkal, sumur-sumur. Nah, ini yang jadi masalah. Air tanah dangkal kita ini sudah terganggu karena apa? Ruang-ruang terbuka hijau kita yang kalau berbicara air permukaan Sungai Konoha adalah hutan. Nah, air tanah dangkal berkaitan dengan ruang terbuka hijau kita yang terganggu. Kebanyakan pakai pengerasan sehingga air hujan yang turun tidak meresap ke dalam tanah, melainkan menjadi air larian. Dia tertutup aspal, tertutup rabat, tertutup paving, sehingga air hujan yang seharusnya meresap ke dalam tanah kemudian menjadi air sumur yang bisa kita gunakan, itu tidak meresap, semuanya menjadi air larian. Nah, air larian dia menjadi air menggenangi atau menjadi banjir. Itu ya, krisis air. Jadi kita sudah, daya dukung air kita sudah terlampaui untuk Kota Kendari. Itu yang pertama. Kemudian tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah, siapa yang di sini bisa angkat tangan yang sudah merasa bahwa kota kita ini sudah bersih? Ada yang merasa sudah bersih? Belum. Di mana yang tidak bersih? Di sekitar rumahmu? Kalau di sekitar rumahmu? Di sekitar rumahmu nggak bersih? Nah, berarti dirimu juga yang tidak bersih. Organik, sampah dapur yang busuk di TPS dan lain sebagainya. Terus masalahnya di mana? Kalau dikomposkan selesai ini masalah 40%. Kalau dikomposkan selesai 40%. 40% loh persoalan sampah selesai. Sekarang sisanya apa? Kertas, dan yang terbanyak kedua adalah ranting dan pohon. Ranting dan pohon asal tidak bercampur dengan pampers, itu diatur di pojok-pojok, lama-lama juga dia melapuk. Yang masalahnya kalau di situ ranting dan pohon bercampur dengan pampers, bercampur dengan sampah dapur, akhirnya dia volumenya besar. Tapi kalau dia terpisah, diatur rapi, lama-lama juga dia melapuk, daunnya malah menjadi kompos. Kemudian yang terbanyak ketiga adalah sampah plastik. Sampah plastik yang seperti ini. Ini dimasukkan ke bank sampah, dikasih ke pelapak, itu ada harganya, ditimbang. Tapi kalau kamu mau sedekah ke pemulung, ada juga harganya, harga pahala. Nah, sudah berapa persen itu? Sisanya tinggal kaca dan logam juga ditimbang. Panci bocor itu ditimbang. Nah, sekarang masalahnya di mana? Nah, kata kuncinya dari pengelolaan sampah adalah pemilahan. Kita sampah dapur masuk kantong plastik, gelas ini masuk kantong plastik, pempas masuk kantong plastik, bawa ke tempat sampah. Hanya 3 rumah tangga itu TPS sudah penuh. 3 rumah tangga TPS sudah penuh. Terus dan mentality kita itu masih, kita suka ngamuk-ngamuknya apa?
telepon ke dinas lingkungan hidup, ini sampah kita ini sudah 1 minggu tidak diangkat, ini sampah kita ini sudah sekian waktu tidak diangkat, busuk segala macam. Kita ngamuk-ngamuk, tapi mentaliti kita sebagian besar masih menganggap pengelolaan sampah itu masalah sepele. Sepele ngomong tentang sampah, padahal banyak yang suka ngamuk-ngamuk, telepon ke DLHK belum diangkut. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Saya ingin katakan bahwa jangan menganggap sepele. Jepang, saya ulang lagi ya, Jepang, siapa yang berani mengatakan bahwa teknologi kita lebih tinggi dari Jepang? Lebih tinggi Jepang kan, kita akui saja itu kan, penguasaan teknologinya lebih tinggi Jepang kan, kita akui. Satu. Yang kedua, income per kapita Jepang lebih tinggi kan dari kita. Income per kapitanya lebih tinggi jauh, 3 kali 4 kali dari kita. Pendapatan per jiwa lebih tinggi dari kita, tetapi mereka melakukan pengelolaan sampah dengan sangat rigid. Rigid apa? Mereka melakukan pemilihan sampai ratusan. Kita di Indonesia sudah diatur oleh peraturan Menteri Lingkungan Hidup, diatur oleh peraturan PU, Kementerian PU, harus memilah sampah 5 botol, plastik, kertas, organik, dan 5 aja. Tidak tamat-tamat kita. Ini yaitu Parade Untuk Bumi, 1 ons aksi jauh lebih berharga daripada 1 ton teori. Jadi di sini kita mungkin bisa menimbulkan atau meningkatkan jiwa entrepreneurship kita dengan mengolah sampah. Jadi sampah itu jangan bilang atau kita pikirkan itu tidak ada harganya, tapi bagaimana cara kita untuk mengubah mindset pengolahan sampah itu, kita dapat menghasilkan uang dari itu. Karena banyak yang selalu berpikir pengolahan sampah itu ini sampah kecil, kita buang saja. Jadi kita bisa mungkin pilah-pilahkan tadi, karena ada juga cara mencegah untuk tidak terjadi juga pembusukan, yaitu pemilahan sampah dari plastik, kaleng, dari besi-besi, ranting pohon, itu bisa dipisahkan. Dan sekaligus juga bisa menjadi ilmu baru kita nantinya, bahwa bagaimana sih cara kita juga bisa bermanfaat bagi orang lain dengan kita memperkerjakan orang lain, seperti itu. Jadi itu yang bisa saya tangkap ya, Ratna. Yang pertama tadi yaitu kakak yang pakai baju warna hijau ya. Iya, silakan maju. Pertama saya tertarik masalah air bersih, tapi itu saya kesampingkan dulu, mungkin teman-teman lain bisa gas di situ. Yang saya masalahkan masalah sampah telat diambil. Jadi realita yang di lapangan itu, jadi perlu teman-teman ketahui, tim Batara Gala sudah aktif sekitar 1 tahun setengah tuh clean up kegiatannya. Kami clean up di Mekongga, Latimojong, dan Bulubari, dan beberapa gunung lainnya. Jadi fakta di lapangan, sampah itu berceceran karena TPS tidak ada di Kendari. Nah itu yang perlu, itu valid datanya, teman-teman. Toh, saya kira jelas. Bagian depan UHO itu kita membuang, tidak ada TPS. Itu dari komplek perumahan mau keluar jauh, TPS tidak ada. Mungkin developer biasa itu ada TPS sendirinya dia. Nah itu yang lebih efektif. Itu pertanyaan saya, bagaimana caranya Bu? Itu TPS itu sampahnya, solusi dari DLH itu saya harap ada statement dan komitmennya malam ini. Itu saja. 100% benar. 100% benar. Dan sekarang saya mau menjelaskan bahwa TPS tempat pembuangan sampah itu dihilangkan. Itu adalah kebijakan pimpinan tertinggi di Kota Kendari, yaitu Bapak Wali Kota periode Pak Zulkarnain, kemudian dilanjutkan oleh Pak Asmawa, dan saat ini tidak ada perubahan kebijakan. Kebijakan itu lahir berdasarkan hasil pengamatan kajian teman-teman, bahwa TPS ini yang ada ini justru menjadi sumber kekumuhan kota, karena warga tidak membuang ke dalam TPS. Banyak TPS kosong
yang ada di sekitar TPS dengan apa itu ya, kalau setelah dibungkus plastik dilempar dia pecah, dia pecah, dan itu di luar TPS, inilah yang menjadi dasar dihilangkan karena menjadi sumber kekumuhan kota. Miss-nya adalah setelah dipilah itu yang kertas, yang plastik ini tidak dibawa ke TPS, tetapi dibawa ke bank sampah. Dibawa ke bank sampah atau dibawa ke pelapak atau disedekahkan ke pemulung. Bukan dibawa ke TPS. Memang kalau dibawa ke TPS ya nyampur lagi dibawa ke sana ya. Itu ngerti, kertas dibawa ke bank sampah, bukan dibawa ke TPS. Yang dibawa ke TPS hanya residu. Tapi dirimu belum melakukan itu kan? Hah? Sudah berbank sampah. Iya, apa? Jadi kalau mau belajar bank sampah bisa juga ke tempatku. Dan saya melakukan pengomposan. Jadi sampah yang saya bawa ke TPS untuk rumah tangga saya, sampah yang saya bawa ke TPS itu tinggal bungkus saset kopi, saset mie, saset sabun, tinggal itu saja yang saya bawa ke TPS. Kalau yang ini saya sudah bank sampah. Sisa dapur, sisa makanan, saya komposkan semua. Ada komposter untuk sisa sampah dapur, ada pangkasan rumput halaman saya sudah masuk di komposter semua. Ingin banyak bercerita Bu, tapi karena iya ya, saya kembali saya pertanyaan saya Bu, bagaimana caranya supaya kita menimbulkan metode baru, begitu supaya kita berpikir lebih maju lagi terkait dari apa yang sudah menjanggal, yang sudah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya, dan ini menjadi problem berkelanjutan. Oke, terima kasih Bu. Tidak terurainya sampah-sampah tersebut, namun juga pembangunan BTN ini berdampak pada pemasokan air, peresapan air yang ada di Kota Kendari khususnya. Nah, pertanyaan saya adalah, adakah regulasi dari pemerintah khusus dan juga dari siapa sih yang akan dari Celebes Conservation untuk mengadakan semacam kayak bicara gitu sama wali kota Kendari untuk memberikan sanksi yang pantas untuk investor yang bertanggung jawab dalam membangun BTN yang ada di Kota Kendari terkait masalah sampah ini, karena kalau masalah mereka penanganan yang dijalankan oleh otoritas instansi terkait perihal problem sampah di Kota Kendari, yang sama-sama kita ketahui bahwasanya sampah plastik itu efek buahnya nanti entah itu 10 tahun atau 20 tahun ke depan itu efek rumah kaca. Seperti itu saja. Bersediakah anak-anakku, adik-adikku melakukan pemilahan dan menyerahkan ke bank sampah? Oke, yang di tengah, yang sampingnya baju kuning. Ya, 1, 2, 3, 4 yang ada di belakang, 5 yang ada di ujung. Jadi jawab saja ya atau tidak. Di Palopo, saya termasuk pengurus bank sampah yang ada di Palopo. Seperti itu. Ya, sudah diwakili. Jadi untuk menginvestasi 6 orang. Tadi sudah angkat tangan yang ini? Sudah? Sudah? Bisa juga dibuat kalau makanannya, kalau buah itu bisa, pokoknya sih bisa. Itu sih jawaban singkat dari saya. Terima kasih. Pertanyaan ini kami seputaran dari Triple C. Mungkin yang datang lebih awal untuk pembukaan mungkin tahu. Jadi pertanyaannya itu simpel. Tanggal berapa terbentuknya Triple C dan siapa ketua umumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, silakan duduk. Bisa jawab atau tidak?
Tidak bisa jawab. Oke, gugur. Berarti sisa 4 orang menjawab pertanyaan dari ketua. Ketua apa ya? Silakan. Lugian SPI. Lugian SPI. Lugian SPI. Oke, 2023. Tanggal 23 Maret 2023. 2023 Maret. Tanggal 23. Kalau kita 23 Maret 2023. menyontek. Warna FIFA Property. Ya game ya game ya. Beneran game.